selamat merayakan Hari Raya Paskah. Mari kita bersuka cita dan bergembiralah hari ini. Dan bukan saja hari ini, tetapi setiap hari selama hidup kita. Karena Yesus Kristus yang wafat dan hari ini Ia hidup selama-lamanya. Izinkan saya menjelaskan dengan cara lain. 2 tahun yang lalu, ketika perjalanan ke tempat asistensi Paskah di stasi Kaise, saya menggunakan kamera dengan kemampuan terbaik saya, mencoba menangkap visi, emosi, pengalaman, dan keajaiban pengalaman saya. Kemudian saya mengerti kesia-siaan foto seperti itu ketika saya pulang dan menjelaskan kepada teman-teman apa pengalaman saya sebelumnya. Faktanya adalah bahwa perlu kalian yang lain untuk melihat sendiri apa yang saya lihat sebelum ada harapan akan adanya pemahaman atau penghargaan yang sebenarnya. Mereka mempercayai saya, tetapi tidak memahami pentingnya pengalaman saya. Bagi mereka yang tidak mengerti, tidak ada kata-kata yang mungkin, dan bagi mereka yang mengerti, tidak ada kata-kata yang diperlukan. Itulah perasaan kita ketika membaca kisah kebangkitan. Ini menceritakan fakta-fakta yang sangat misterius, tetapi kita tidak dapat menangkap dengan jelas apa dampaknya dalam hati para pengikutnya pada hari Paskah pertama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada bacaan pertama tentang Petrus berkhotbah di rumah Kornelius, dalam perikop ini kita dapati khotbah Petrus kepada Kornelius dan teman-temannya. Maksudnya, ringkasan dari khotbahnya sebab cukup beralasan bagi kita untuk berpikir bahwa melalui banyak kata lain ia bersaksi dan menasihati perihal inti khotbahnya. Ia mengutarakan apa yang di hatinya dengan penuh hikmat dan wibawa, namun juga dengan bebas dan berlimpah, seperti kelihatan melalui kalimat itu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Dalam pertemuan itu, Petrus menyampaikan fakta-fakta kebenaran ilahi. Pertama, sikap Allah terhadap manusia tidak tergantung pada syarat lahiriah seperti penampilan, ras, kebangsaan atau tingkat sosial tertentu. Allah tidak peduli terhadap perbedaan suku bangsa. Kornelius tidak perlu menjadi orang Yahudi untuk memperoleh keselamatan, karena keselamatan ada di dalam nama Yesus. Kedua, Petrus menyampaikan bahwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus yang juga merupakan inti dari Injil bagi semua bangsa. Firman ini membawa Kornelius dan keluarganya menjadi percaya dan bertobat. Ini merupakan proses perdamaian. Rasul ini memahami makna dari penglihatan yang telah diberikan kepadanya di atap rumah. Dia sadar bahwa perbedaan antara makanan haram halal merupakan penerapan manusia dan bahwa bertentangan dengan kepercayaan Yahudi. Tidak boleh ada bangsa yang dianggap najis di hadapan Allah. Allah tidak membedakan orang dalam berhadapan dengan bangsa manapun. Seorang yang takut kepada Allah dan melakukan hal yang benar, entah dia Yahudi atau bukan Yahudi, diterima oleh Allah. Ini merupakan suatu pelajaran besar yang harus dipahami orang Yahudi dan menandai suatu langkah menentukan di dalam perluasan gereja dari suatu persekutuan Yahudi menuju suatu persekutuan yang universal. Berita tentang kebangkitan Yesus
yang berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia, bukan hanya milik budaya atau bangsa tertentu. Berita semacam itulah yang disampaikan Petrus kepada Kornelius. Petrus menyampaikan kepada Kornelius dan keluarga besarnya suatu berita yang bukan saja ia percayai, tetapi juga telah ia lihat sendiri dan telah dialaminya sendiri. Dari penuturan Petrus kepada Kornelius, kita belajar beberapa hal mengenai kepercayaan kepada Yesus Kristus. Yang pertama, kepercayaan itu adalah sesuatu yang berdasarkan pada kejadian yang sebenarnya, bukan sekedar suatu kepercayaan yang berubah. Kedua, percaya kepada Yesus Kristus mempunyai hubungan kuat dan pura-pura juga menjadi saksi mata atas peristiwa tersebut. Pada kiranya saksi yang setia ini meluruskan segala sesuatu yang berkaitan dengan Yesus Kristus kepada orang-orang yang mereka layani. Tiga, respon yang orang terhadap Yesus Kristus yang diberitakan memberi undangan pada status pemberitaan Allah. Jika mereka percaya pada pemberitaan tersebut, maka mereka akan mendapat pengampunan. Jika tidak, mereka akan tetap dalam keadaan bersalah di hadapan Allah karena dosa-dosa mereka. Jadi, walaupun karunia Allah diberikan kepada manusia dengan tidak membeda-bedakan bangsa dan suku, tetapi keselamatan terutama dari Allah pada sesuatu yang universal. Kami yang percaya akan diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apakah Anda memperhatikan dalam bacaan Injil hari ini bahwa semua orang melihat Santa Maria Magdalena datang ke makam, dan ketika dia melihat batu yang digulingkan, dia berlari memberitahu Santo Petrus dan Santo Yohanes. Jadi Petrus dan Yohanes sambil berlari. Mereka berlari ke makam. Yohanes berlari lebih depan dan dia sampai di sana bergumul. Mereka benar-benar bersemangat meskipun mereka belum sepenuhnya memahami apa yang tengah terjadi. Tetapi garis yang paling penting dalam Injil hari ini adalah ketika Santo Yohanes benar-benar bergumul. Kemudian memberitahu kita, dia bilang akan percaya. Ini penting karena kubur yang kosong adalah fakta dari kebangkitan. Inilah yang para rasul lihat. Mereka percaya karena mereka melihat bahwa makamnya yang kosong. Tetapi bagaimana dengan kita? Saya bertanya-tanya, kenapa kita percaya? Kita tidak melihat makamnya yang kosong. Kita percaya karena para rasulnya memberitahu kita apa yang mereka lihat dan kesaksian mereka diturunkan selama berabad-abad di gereja Katolik yang suci. Saudara-saudari, Santo Paulus memberitahu kita dalam bacaan kedua kita pagi ini bahwa kita sekarang tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Ini adalah berkat yang dijanjikan Yesus, berkat yang datang melalui iman. Baptisan kita menjadikan kita bagian dari keluarga Allah di dalam gereja Katolik. Jadi sebagai keluarganya, kita merayakan hari Minggu ini dan setiap hari Minggu seperti yang dilakukan orang Kristen setiap hari Minggu sejak Paskah pertama itu. Kita berkumpul untuk merayakan kebangkitannya. Itulah setiap Ekaristi. Lebih jauh, Yesus memberi kita masing-masing misi yang sama yang ia berikan kepada rasulnya, dan itu menjadi saksi kebangkitannya. Kita harus memberitahu orang lain apa yang kita yakini.
Jika kita kembali ke dasarnya, kehadiran Yesus yang bangkit, yang tidak kelihatan, akan menjadi fitur manusia ketika kita membaca kisah Injil, dan kehadirannya yang diam akan menemukan suara konkretnya ketika kita mendengar kata-kata penghiburan mulut makam. Seperti yang dikatakan Paus Fransiskus dengan sangat baik, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang memiliki harapan yang penuh sukacita, bukan para nabi kiamat. Karena kebangkitan Yesus Kristus, kita semua dapat memiliki sukacita yang penuh harapan dan pergi untuk membagikannya kepada dunia. Yesus membuat semua hal baru dengan kebangkitannya dari kematiannya. Jadi, marilah kita menjadi Paskah hari ini baru bagi kita masing-masing sebuah awal yang baik. Saudara-saudariku, marilah kita menjalankan hidup kita dengan sukacita. Marilah kita bersyukur setiap hari atas belas kasihan Tuhan yang lembut dalam hidup kita. Saya berharap Anda semua, keluarga Anda, dapat merayakan berkat Paskah ini. Diberkatilah kamu yang percaya akan kebangkitannya. Selamat Pesta Paskah, haleluya. Dalam terang kami melihat cahaya.